tentu saja saat ini banyak yang anosmia ya atau gangguan penciuman, bahkan sampai hilang sama sekali penciumannya, yaitu kemudian kedua diikuti oleh hipogesia, penurunan rasa pengecap dan kemudian nyeri tenggorok, batuk-batuk ya, kemudian ada gangguan pernapasan, sesak ya, dan ada gangguan gastrointestinal, terutama pada varian-varian yang baru ini ya, ada yang muntah, diare ya, kemudian kita juga bisa tahu ya. Nah, gejala pada organ-organ kita lihat bisa menyerang hampir semua organ di tubuh kita. Otak, mata, hidung, telinga, ya bahkan telinga. Sekarang ini untuk varian yang baru, ya saya sudah menemukan 3 kasus bahwa pasien-pasien ini hilang pendengarannya, ya. Jadi sampai teriak gimana juga, dia bilang pendengaran saya memang tidak ada sejak terkena COVID ini, gitu ya. Kemudian pencernaan banyak juga yang menjadi diare, muntah-muntah, ya. Nah, kemudian sampai dengan yang berat adanya penurunan kesadaran. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa pemerintah dan dunia WHO juga mengklasifikasikan derajat-derajat penderita COVID ini sesuai dengan apakah itu keparahan gejalanya, ya, dan semua pasti udah pinter lah, ya. Setiap kali ditembak-tembak suhunya juga udah tahu nih, ya. Nah, kemudian kita lihat juga klasifikasi berdasarkan beratnya kasus, ya. Kalau nggak salah Dr. Wimpi minggu kemarin juga sudah menyinggung ya. Nah, ada yang seperti flu-like syndrome ya, gejala-gejala memang banyak yang tidak spesifik dan banyak yang menyebutkan bahwa si COVID ini punya 1001 wajah ya, 1001 gejala ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada definisi yang terbaru yaitu suspek, probable dan konfirmasi ya. Kita nggak perlu tahu terlalu mendalam, ini pekerjaan klinisi membagi-bagi dan orang-orang rumah sakit ya. Nah, sekarang dulu namanya OTG diganti ya menjadi konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, istilah-istilah baru ini akan menambah pinternya saudara-saudaraku semua nih ya. Nah, lalu sekarang kita tahu kalau kita udah bergejala, kemudian mau ngapain sih ya? Nah, gejala kalau misalnya saya termasuk gejala ringan atau berat. Nah, lihat klasifikasi yang tadi ya. Nah, kalau tanpa gejala atau asimptomatik istilah kerennya ya, kemudian gejala ringan, itu disarankan memang isolasi sendiri di rumah ya. Mau di rumah boleh, mau di hotel boleh, atau mau di tempat lain juga boleh ya, di Wisma misalnya. Nah, tapi kalaupun gejalanya sedang atau berat ya, sebaiknya dirujuklah ke rumah sakit. Ya, gejala sedang tadi sudah kita lihat kriterianya, itu bisa dirujuk ke rumah sakit darurat ya, darurat COVID. Nah, kemudian gejala berat itu harusnya dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID khusus ya. Hanya saja di sini kalau kita memang tidak bergejala atau misalnya gejalanya ringan ya, apakah kita yakin kita aman ya sendirian di rumah misalnya, apalagi kalau sendirian. Kalau misalnya satu rumah masih ada orang lain tapi beda tingkat atau beda kamar, masih lumayan ya. Kalau ada apa-apa ada yang cepat bertindak. Nah, kemudian kalau yakin aman atau ini, kita dari mana? Kita harus tahu dulu atau paham dulu tata laksana isoman itu ya. Sudah banyak sekali pedoman-pedomannya, dan yakinkan bahwa kita masih bisa berkomunikasi ya, apakah itu dengan WA lain, pokoknya dengan Gadget kita masih bisa berkomunikasi. Kalau di dalam satu rumah masih ada orang, masih bisa teriak-teriak gitu ya. Kemudian nah, ini kita bisa berpegang pada pedoman isolasi mandiri ya, banyak sekali bukunya beredar. Kemudian Wanadri juga sudah buat grup konsultasi dokter-dokter Wanadri ya, ini diprakarsai oleh Dr. Tri. Terima kasih Dr. Tri ya. Dan kemudian jangan lupa ya, di HP itu disimpan nomor-nomor darurat ya, darurat rumah sakit, darurat dokternya, darurat yang lain-lain, atau orang-orang yang bisa kita hubungi kalau kita dalam keadaan darurat ya. Nah, kemudian gejala ringan ya tentu saja tadi dianjurkan untuk isolasi mandiri atau istilah kerennya yang musim adalah isoman atau isoma ya. Nah, tapi pastikan dulu kalau kita mau isolasi mandiri ini ya, kita punya komorbid atau enggak ya. Nah, kemudian atau misalnya kalau tidak punya komorbid ya mungkin relatif lebih aman ya. Nah, kemudian kalau kita punya komorbid, aman nggak sih kita sendirian ya. Nah, kemudian
Gimana kita tahunya kita punya komorbid? Sebelumnya apa kita udah tahu ya? Nah, komorbid ini bisa kita teliti juga dari riwayat keluarga misalnya, atau pernah medical check up sebelumnya ya. Nah, gejala-gejalanya juga bisa kita lihat ya. Nah, apakah ada gejala-gejala dari komorbid ini ya? Misalnya komorbid itu obesitas, obesitas jelas terlihat ya, terlihat sekali penampilannya juga. Kemudian diabetes, hipertensi ya. Nah, apakah ini akan menjadi apa suatu beban buat kita ya, termasuk diabetes? Apakah kita tahu kita punya diabetes atau kencing manis? Apakah kita tahu juga punya tekanan darah tinggi? Tahu juga punya penyakit jantung? Tahu juga ada keganasan, autoimun ya. Nah, atau kita perokok, merokok berat dan nggak bisa lepas dari rokok. Kenapa? Rokok itu seringkali harus buka masker ya. Nah, gini dan perokok ini kita tahu punya risiko-risiko lain terhadap organ-organ tubuh kita yang lain ya. Nah, yang juga masuk risiko adalah atau komorbid adalah lansia, bayi dan anak-anak ya. Nah, bagaimana ini kita perlu tahunya kita punya komorbid atau tidak? Yakinkan saudara-saudaraku semua sudah pernah tahu ada riwayat keluarganya ya. Dan kemudian jangan merasa selalu sehat ya. Walaupun sehat tapi belum pernah misalnya periksa tekanan darah, belum pernah periksa laboratorium selama seumur hidup misalnya ya. Tapi coba sekarang ya. Jangan sampai sudah kita baru bingung. Waduh, jangan-jangan saya punya komorbid nih. Nah, alangkah baiknya kalau pemeriksaan ini ya kita tahu harus dilakukan jauh sebelumnya ya, sebagai rutinitas sebetulnya ya. Nah, kemudian diagnosa COVID sendiri itu pasti selain tanya jawab dengan dokter klinisi, ada juga pemeriksaan fisik yang dilakukan termasuk pemeriksaan terhadap kualitas napas, ya, nadi dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan radiologi ini juga sangat berperan. Nah, laboratorium itu ada beberapa macam pemeriksaan termasuk yang sekarang lagi populer banget dan viral banget yaitu molekuler atau PCR ya. Nah, kemudian kita lihat pemeriksaan penunjang yang lain ya, termasuk laboratorium, apa sih yang harus kita lakukan, yang kita periksakan? Satu ya, terutama adalah foto toraks atau foto rongga dada. Ya, ini ada gambaran pneumonia atau tidak? Lalu CT scan toraks ini lebih akurat lagi ya. Adakah gambaran opasitas atau keputih-putihan? Lalu laboratorium kita gimana sih hasilnya? Karena untuk diagnosis pertama-tama dari hematologi aja, dari darah periferal 4 ini kita sudah bisa mengarahkan kepada COVID ya. Nah, yang lagi ngetren lagi sekarang di dimer ya. Nah, kemudian kimia darah, CRP kuantitatif ini juga menentukan diagnosis terhadap penyakit COVID ya, dia akan meningkat lebih dari 10, angka 10 ya. Lalu yang ngetren lagi sekarang RT-PCR ya, swabnya dari swab tenggorok, hidung atau dari dahak atau cairan bronkus, atau sekarang juga ada yang dari air liur atau saliva ya. Lalu pemeriksaan rapid antigen, rapid antibody sekarang sudah tenggelam ya. Nah, kita lihat pemeriksaan laboratorium itu sebetulnya berperan sekali ya. Selain sebagai penunjang diagnostik, dia juga akan menentukan apakah kita hasilnya akan memberikan gambaran apakah kita punya komorbid atau tidak ya, dan juga follow up perjalanan penyakit kita, lalu prognosis ke depannya, aku sembuh sempurna enggak sih gitu ya. Nah, lalu yang menentukan sekali adalah serologi atau molekular. Harusnya pemeriksaan penunjang itu hanya menunjang ya, tapi untuk COVID ini saat ini justru pemeriksaan penunjang itu menjadi penentu ya. Jadi kalau dokter-dokter klinisi akan bingung kalau tanpa hasil ini sekarang. COVID bukan gitu ya. Nah, lalu kita lihat apa sih yang harus kita lakukan? Harusnya pemeriksaan ini tuh dilakukan jauh sebelum kita sakit COVID. Jangan udah sakit baru kita periksa ya. Nah, kalau kita sudah punya data-data minimal ya dari pemeriksaan darah rutin ya, kemudian kimia darah dan sebagainya, ini sebelum ataupun kita kalau udah kena COVID, perlu nggak sih kita periksa pemeriksaan laboratorium seperti ini? Ya, kalau kita tidak yakin dengan kesehatan kita sebelumnya, belum pernah periksa laboratorium atau belum pernah check up, periksa tekanan darah, jantung dan sebagainya, silakan ya, karena kita sebelum isoman, sebelum menjauh dari orang-orang dan
ya istilahnya sekarang mah dikucilkan gitu ya. Itu kita perlu tahu dulu kondisi dan keadaan kita yang bagaimana ya. Terutama ya itu tadi komorbid itu bisa ditentukan dari sini ya, bagaimana keadaan gula darah kita ya. Nah, kemudian fungsi ginjal, fungsi hati, terutama jantung ya. Nah, apakah kita punya penyakit penyerta ini ya. Nah, sekarang harusnya saya nggak memasuki langsung pemeriksaan laboratorium ya, tapi karena judul yang diberikan jadi berubah, saya rubah sedikit nih apa Ibu moderator. Jadi mohon maaf kalau slide-nya ada tambah-tambahan yang rada apa acakadul gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dulu dan populer sekali waktu COVID pertama kali di Indonesia itu ada rapid test ya. Nah, ada rapid test dan rapid test itu ada antibodi, ada antigen ya, dan ada swab test. Swab test itu ada untuk antigen juga ya, dan kemudian hasilnya gimana ya, terutama yang PCR. Ini saya mencoba memenuhi juga pertanyaan dari saudara-saudaraku, titipan dari yang selalu di belakang saya nih. Kalau banyak yang nanyain gimana jawabnya ya. Nah, oke, kita pertama pahamin dulu yang pertama ya, bahwa rapid test itu satu bisa mendeteksi antibodi. Itu yang dulu sekali, awal-awal sekali ya. Di dunia hanya punya reagen antibodi untuk deteksi antibodi saja ya. Nah, tapi antibodi ini tidak mendeteksi virusnya ada atau tidak ya. Karena antibodi itu muncul setelah ada antigen, misalnya antigennya apakah antigen si COVID atau bukan, dia mendeteksinya akan muncul setelah sekian hari ya. Nah, ada antibodi yang IgM, ada yang antibodi IgG. Biasanya yang M itu muncul yang secara akut pada awal-awal masa infeksi ya. Nah, dia akan muncul secara perlahan-lahan. Lalu kalau kita reaksi tubuh kita sudah mulai bekerja, maka yang timbul kemudian adalah antibodi yang IgG ya. Nah, inilah yang akan menjadi pertahanan tubuh kita ya. Nah, pemahaman yang kedua yang harus kita tahu bahwa kalau tahu di tubuh kita ada virus atau tidak, gimana caranya? Kalau antibodi tadi kan dibilang virusnya nggak ada, belum tentu terdeteksi ya. Nah, itu caranya ya lakukan dengan swab test tadi ya. Swab test ada dua macam ya, satu antigen dan satu PCR ya, yang ngetop dan pasti ngetren ya. Nah, sekarang kita lihat khusus pemeriksaan COVID, targetnya selalu adalah mencari RNA-nya si COVID ini, ya. Bisa dengan PCR dan TCM. TCM ini adalah tes cepat molekuler, ya. Sama dengan PCR, hanya alatnya yang berbeda. Lalu deteksi secara serologi, ya. Ya, kemudian protein, ya. Protein ini kita mendeteksi tadi antigen, antibodi ya, antigen dan antibodi. Yang ini tiga ini merupakan rapid test. Jadi jangan salah kaprah. Rapid test itu bukan cuma antibodi dan cuma antigen ya. Namanya rapid. Rapid itu cepat. Ini juga tes cepat molekuler ya. Ini antigen, antibodi yang dideteksi adalah proteinnya. Tapi kalau PCR dan TCM ini adalah RNA si virusnya sendiri ya. Jadi sudah paham sekarang ya rapid test ya. Nah, kemudian kita lihat pola umum ya dan metode pemeriksaannya. Kalau virus masuk ya itu pasti ada respon imun yang terjadi dalam tubuh kita ya. Pastikan tubuh kita sehat sehingga dia akan berespon dengan baik ya. Nah, PCR juga banyak sekali metodenya sekarang ya. Kemudian materi dari si virus ini, materi genetiknya yang tadi RNA itu ya, dia akan direproduksi lagi ya. Itu caranya si virus mempertahankan diri di dalam tubuh kita sebagai inangnya ya. Dia merasa perlu untuk hidup ya. Cara hidup dia adalah memperbanyak diri ya. Kalau kita bilang dia bereproduksi atau mereplikasikan diri ya. Mengkopi dirinya di dalam tubuh kita ya. Nah, lalu virus itu sendiri disebut antigennya yang masuk ke dalam tubuh kita. Si antigen ini akan memicu respon imunologi kita, ya, sehingga muncullah antibodi. Nah, antigen ini kita udah tahu tadi ada rapid antigen, ya. Antigen itu mendeteksi bagian-bagian dari virusnya sendiri, ya. Nah, antibodi adalah
respon tubuh kita yang dideteksi terhadap si antigen virus tadi. Ya. Nah, setelah munculnya antibodi, ya itu bisa sembuh, bisa jadi kebal. Tapi bisa juga kalau adanya terjadi perang antibodi, kita menjadi bertambah berat. Ya, itu yang istilah kerennya orang-orang bilang badai sitokin. Ya, nah tapi yang paling penting kita nggak tahu nih hari keberapa, ya masa inkubasinya, mama atau sampai timbul gejala dan tanda-tandanya. Ya, masa inkubasi adalah masa si virus baru-baru masuk, ya kemudian dia ngoprek-ngoprek tubuh kita, ya di permukaan endotel yang dibilang ACE, ya angiotensin converting enzim, makanannya, tempat dia cari makan, tempat dia menancapkan kakinya di dalam tubuh kita. Nah kemudian itu berapa hari, ya ada yang bilang 7 sampai 14 hari, ada yang 5 sampai 7 hari, ya. Rata-rata virus jenis adenovirus seperti ini rata-rata 7 sampai 14 hari, ya. Jadi kalau kita tertular bergejala, kita telusur 7 sampai 14 hari ke belakang. Siapa yang kontak kita, ya? Kontak erat apalagi, ya. Nah, kemudian tapi untuk menentukan kapan itu gejalanya muncul, masa inkubasinya itu sulit sekali, ya. Karena apalagi pada yang tidak bergejala, susah banget, ya. Nah, kemudian kita perlu nih, ya, pemeriksaan apa yang bisa mendeteksi, ya, laboratorium, ya. Nah, kita lihat di sini, mungkin agak pusing sedikit, nggak apa-apa ya, karena banyak yang penasaran dengan ini, ya. Oke, atau mau di skip aja nih. Nah, kemudian ini kita lihat ya, kenapa kita harus pilih-pilih pemeriksaannya, ya. Kalau dulu tahun yang lalu kita nggak bisa milih, kita hanya bisa memilih antibodi IgM, IgG, ya. Nah, tapi sekarang hampir semua harus periksa antigen, ya. Itu ya tergantung apakah bisnis politis, saya juga nggak tahu, ya. Tapi yang jelas antigen ini yang grafiknya kuning, ya. Dari masa kita terpapar virus sampai timbulnya gejala itu diperkirakan sampai dengan 14 hari tadi, ya. Nah, kalau kita misalnya baru terpapar tapi kemudian kita langsung periksa antigen, kira-kira terdeteksi nggak? Ini harinya nih, ya. Harinya 0. 0 ini belum ada. Terdeteksi berapa hari pun, hari pertama masih sedikit sekali, ya. Level deteksinya masih sangat rendah. Di sini belum bisa, ya. Hari keberapa dia paling bagus antigen mendeteksinya? Ya ini kita lihat puncaknya. Hari ke-5 dan hari ke-7. Ya. Jadi kalau seandainya kita kontak seseorang, ngobrol, makan sama-sama bareng-bareng, kumpul bareng-bareng, lalu ditanya, tiba-tiba kita bergejala, kita ingat, waduh, ya kapan nih kita terakhir ketemu kontaknya yang positif? Atau misalnya kita nggak tahu, besoknya ya saudara kita yang kita temuin kontak erat makan bersama bilang, saya positif loh. Nah, kapan kita periksa antigen? Langsung? Belum tentu, ya. Harus tunggu dulu maksimal 3 atau hari ke-5, ya, mencapai puncak dia baru terdeteksi. Kenapa saya katakan begini? Karena sekarang beredar banyak sekali reagen-reagen antigen, ya. Padahal yang direkomendasi oleh WHO dan CDC hanya 2 merek. Ya, di kita yang mendapat izin edar lebih dari 40, tetapi bukan rekomendasi. Ya, jadi jangan sembarangan membeli rapid antigen test. Ya, efeknya gini, kalau dia memang tidak sensitif dan spesifik, ya, dia tidak akan bisa mendeteksi pada saat puncak ini. Ya, rugi kan, udah beli, ya. Nah, lalu kapan si virus itu bisa deteksi antibodi yang dulu, ya? Lama, hari ke-7, ya, itu baru muncul IgM-nya. Ya, lalu IgG-nya yang membentuk antibodi atau pertahanan kita itu lebih lama lagi, ya. Itu hari ke-10, tapi ya kemudian dia akan turun, IgM-nya akan hilang, ya. Nah, tapi antibodi yang merupakan pertahanan kita yaitu IgG turun melandai lambat sekali, ya. Nah, kalau kita terinfeksi IgG sudah muncul, ya. Nah, si virus kan juga akan merangsang penimbulan IgG, ya. Kalau udah mulai timbul kita ini divaksin di sini, IgG ini akan naik lagi, ya.
jadilah pertahanan tubuh kita meningkat ya. Nah, di sini kita mulai lihat virus RNA itu kan deteksinya sama PCR ya. Nah, kapan sih kita harus melakukan PCR? Kalau kemarin kita makan bareng ya, kita kumpul bareng tanpa masker. Nah, kita bisa, yang satu bilang, saya positif loh. Yang satu bilang, oh iya saya 2 hari yang lalu udah positif gitu kan. Nah, hasil PCR saya baru keluar nih, padahal periksanya 5 hari yang lalu. Bingung kan kapan mau periksanya? Ya, begitulah si COVID bikin kita bingung ya. Nah, kita lihat di sini RNA atau si virusnya sendiri bisa terdeteksi, lihat ya, pada hari-hari pertama pun sebetulnya sudah bisa, tapi level deteksinya masih sangat rendah ya. Karena itu PCR yang kita gunakan metodenya sangat tergantung sekali ya. Bila metode yang kita pakai tidak sensitif dan spesifik, maka dia tidak bisa mendeteksi di hari-hari pertama ini ya. Nah, metode yang sangat bagus adalah yang RT-PCR, real time pada saat diambil itu dia ya. Nah, ini kita akan bisa mendeteksi puncak hampir sama dengan antigen ya, tapi dia bertahan lebih lama dari antigen ya. Kita lihat melandai antigen. Jadi kalau misalnya nanti udah isoman, saya udah isoman 10 hari, boleh nggak saya tes antigen lagi? Pasti negatif ya, hampir kebanyakan negatif, jadi nggak ada gunanya karena dia udah hilang hari ke-10 juga antigennya ya. Tapi PCR masih bisa ya sampai hari ke-21 ya, itu masih bisa dideteksi ya yang betul-betulnya ya. Sampai di sini paham ya? Sip lah. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya, gejalanya ini ya, riwayat kontak dimulai di sini misalnya ya, sama seperti tadi ya. Kita lihat lagi di sini ya. Positif pasti ada virusnya ya. Gimana kalau kita kena infeksi sekunder tadi saya bilang ya. Kita kena lagi nih ya, kan banyak nih saudara-saudaraku juga banyak yang pasti kena infeksi ulangan ya. Si IgG yang tadinya muncul dia akan bertahan terus ya. Lalu naik dikit-dikit ya karena infeksinya ulangan. Nah, infeksi yang pertama IgM-nya kan antibodinya turun ya. Tapi dia muncul lagi di sini. Nah, ya, muncul lagi tapi nggak tinggi. Karena itulah kalau infeksi sekunder biasanya tidak sehebat yang pertama. Ya, ala kita sudah punya IgG sebagai antibodi yang merupakan pertahanan tubuh. Ya, walaupun sedikit. Nah, ya, jelas ya di sini ya. Nah, kita lihat lagi di sini. IgG akan muncul terus melandai ya. Nah, lalu kita kapan periksa PCR-nya ya? Kembali PCR menjadi yang terbaik untuk infeksi sekunder. Jadi jangan balik lagi ke antigen ya. Nah, kemudian kita lihat antibodi akan bereaktif lagi. Kita udah punya antibodi dari infeksi yang pertama ya. Kemudian dirangsang lagi oleh infeksi yang kedua, dia akan semakin panjang ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Antibodi itu dites, kalau dites antibodinya pada saat infeksi kedua atau sudah vaksin, dia akan sangat bermanfaat ya, yaitu IgM akan terdeteksi dan IgG akan terdeteksi ya. Itu akan menjadi makna klinis ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, TCM di mana ya, riwayat kontak dari riwayat kontak ya. Di sini hanya yang pertama-tama dan hari-hari minggu pertama saja antigen itu paling efisien ya. Kesananya semua dengan PCR ya. Nah, jadi jangan tanya-tanya lagi, saya mau periksanya apa? Antigen boleh nggak? Saya nih masih punya reagen antigen, padahal udah isomannya udah lebih dari 14 hari. Percuma, kecuali kalau untuk tiket masuk kerja antigennya negatif kok katanya ya. Jadi saya udah negatif katanya. Padahal nggak ada gunanya kalau udah isoman sudah lebih dari 10 hari ya. Periksa antigen itu nggak ada gunanya. Lalu kita lihat ya, tetap di sini ya, di area yang banyak transmisi lokal ya, dengan apalagi dengan komorbid, PCR tetap pilihan ya. Nah, kalau PCR positif pasti sudah confirm ya. Antigen belum tentu, pasti disuruh ulang PCR ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Apa sih makna pemeriksaannya?
mudah-mudahan nggak tambah bingung ya, karena saya juga bacanya bingung nih. PCR positif, antigen reaktif, IgG, IgM negatif. Apa maknanya? Ada virusnya. Itu mesti dalam masa inkubasi, karena tadi grafik yang tadi ya, PCR itu hari pertama sebetulnya sudah bisa dideteksi ya, tergantung metode dan alat yang dipakai ya. Nah, kita lihat tapi belum timbul gejalanya ya, atau ini juga sangat berisiko menularkan orang lain ya. Nah, kalau PCR positif, antigennya negatif, IgM dan IgG-nya, IgM-nya reaktif tapi IgG bisa non reaktif, bisa reaktif ya, samar misalnya, atau memang tidak reaktif sama sekali, artinya tidak positif. Ada virusnya karena PCR-nya positif. Baru timbul gejala karena M yang akut itu timbul ya, dia masuk fase akut ya, sedang akut-akutnya, gejalanya sedang hebat-hebatnya ya. Lalu PCR positif tapi antigen negatif, IgM-nya bisa reaktif, bisa non reaktif, atau bisa positif, bisa negatif, tapi IgG-nya positif jelas ya. Masih ada virus tapi sudah lewat masa akut ya, dan mungkin masih ada gejala ya. Lalu semua sudah negatif, tapi IgG-nya positif. Nah, bila sebelumnya PCR kita sudah positif, ya, lalu kemudian ada IgG dan IgM, ya, itu menuju fase penyembuhan. Kalau pernah diperiksa PCR-nya atau RNA virusnya, ya. Tapi kalau belum pernah periksa PCR sama sekali, ya, dan IgM sebelumnya, itu perlu pengulangan 10 hari kemudian. Ya, kenapa? Seperti tadi ya, grafik menunjukkan pada hari keberapa si M muncul ya. Nah, kita perlu lihat ini ya. Jadi jangan bingung sekarang ya. Lalu kemudian kalau semua negatif belum pernah terpapar ya, tapi juga belum ada kekebalan karena IgG-nya juga belum bereaksi atau negatif ya. Lalu PCR negatif, antigen negatif, IgM positif, IgG negatif, bisa kemungkinannya ada infeksi karena M itu tadi kan dibilang fase akut ya. Nah, tapi virusnya sudah tidak terdeteksi karena tadi apa? Virus masuk dulu, antibodi IgM-nya muncul terhadap reaksi antigen virus ya, munculnya belakangan ya. Tapi IgG-nya belum muncul, kekebalannya belum muncul ya. Atau terjadi cross reaksi dengan virus-virus yang sama sekeluarga ya. Dan kemudian bisa juga terjadi infeksi virus yang masih ada, dan kemudian terjadi hasil yang false atau palsu pada PCR-nya ya. PCR-nya harusnya positif tapi ternyata negatif. Tadi PCR itu kan saya bilang tergantung metode dan alat yang dipakai ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya. Status kuning kita waspada, status merah siaga, status hijau oke lah, sudah timbul kekebalan ya. Status kuning ini grafiknya di mana? Dari 0 ya. 0. Karena itu kita harus jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya ya. 5M, 6M sekarang mah ya. Lalu kita lihat kita masuk fase merah kalau kita tertular di fase kuning status kuning ini ya. Jadi mau pilih mana nih? Kuning, merah, hijau ya. Kita ya. Kalau kita berada di merah, infeksi primer ini riskan sekali ya. Masa penularan berjalan 10 hari sejak terkontak ya dengan yang positif ya. Rata-rata gejala mulainya kapan timbulnya? Hari kelima tadi saya katakan sesuai grafiknya, puncaknya pada hari kelima ya, baik antigen maupun PCR ya. Lalu kemudian masa perawatan bisa sampai hari ke-21 ya. Ini banyak sekali yang sampai hari ke-21 masih positif PCR-nya ya. Lalu kemudian masa penularan 2 hari sebelumnya atau sampai 7-10 hari sejak timbulnya gejala. Karena ini kan masih akut ya. Nah, lalu kapan kita boleh dipulangkan dari rumah sakit ya? Lalu kita kalau isoman boleh dibilang bergaul lagi keluar dari isomannya. Rata-rata pedoman sekarang adalah 10 hari. Tapi ada plusnya. Nanti kita jelaskan ya. Nah, sebetulnya PCR COVID itu bukan rahasia. Sekarang udah pada pinter semuanya, ya. Ini PCR bukan, PCR bukan gitu ya. Memang iya Pak katanya.
kok tadi bilangnya swab? Nah, bingung kan? Kalau dibilang, Pak, di swab dulu ya untuk diperiksa COVID-nya. Loh, saya harusnya di PCR, bukan di swab katanya. Nah, gimana jawabnya? Jadi, saudara-saudaraku jangan bingung kalau bilang, Bapak di swab ya. Nah, bukan, saya mah harusnya di PCR, bukan di swab. Nah, jangan bingung ya. Swab itu adalah tindakannya untuk pengambilan spesimen atau sampelnya, ya, lendir yang dari hidung dan dari tenggorokan. Kalau PCR itu adalah pemeriksaannya, polymerase chain reaction-nya, ya, jangan terbalik-balik ya. Nah, kemudian apa sih makna klinis CT value pada COVID? Sebetulnya saya nggak mau bahas ini, bingung soalnya ya. Tapi dari yang sebelah bilang banyak kali yang nanya ini, katanya gitu. Coba deh dimasukin. Akhirnya saya masukin juga. Mohon maaf ya, Ibu moderator. Nah, kita lihat salah satu contoh dari hasil PCR ya. Di sini RT-PCR real time pada saat waktu diambil ya. SARS-CoV ini adalah virusnya ya. Nah, kita virusnya COVID namanya. SARS-CoV ini penyakitnya ya. Lalu kita lihat bahan pemeriksaannya swab. Nah, itu kan ada swabnya. Beda di sini PCR-nya, ini swabnya ya. Nasofaring dan orofaring artinya hidung dan tenggorokan ya. Hasilnya positif atau terdeteksi si virusnya ya. Ada nilai CT nih yang lagi ngetren populer ya. Nah, ada pasien nanya, nah gimana sih ini hasil laboratorium saya? Kenapa CT-nya nggak ada? Katanya gitu. Saya kan bilang, ditanya CT-nya berapa, maka kenapa hasil laboratorium saya nggak ada CT-nya? Loh, saya tanya, CT siapa ya Pak? Ya, dia nggak bilang, CT, pokoknya CT, masa Ibu nggak tahu CT? Katanya gitu kan. Nah, CT ya, nanti kita bahas ya. Si CT ini jadi masalah, karena ternyata pasiennya periksanya antigen. Jadi nggak ada nilai CT-nya, tapi ngotot tetap harus ada CT ya katanya. Nah, CT ini bisa ada kalau kita deteksi ada gen N, ada ORF atau yang disebut satu ya one antibody DRP ya, ada nilainya ya. Dan kita harus lihat juga cut off-nya berapa sih maksimalnya. Kalau yang N itu 37, kalau yang ORF ini yang nanti akan membentuk antibody. Maka itu dibilang satu first antibody ya. Itu rata-rata 40. Tapi perlu diingat nilai ini tidak sama pada semua laboratorium. Tergantung pada alat dan metode yang dipakai ya. Siap. Nah, kita lihat di sini ya. Si virus corona ini, si cantik ini ya, penuh dengan pupur dan lipstik ya. Nah, dia punya bagian-bagian yang sangat kompleks ya. Sederhana bentuknya, cuma bulat aja. Tapi di dalamnya cuma punya satu. Kalau kita kan banyak ya. Nah, dia punya yang namanya RNA genomiknya. Lalu di mana itu si N? Ya, N itu ada di sini. N itu adalah nukleus kapsid ya, nukleusnya. Nukleus itu adalah inti dari badannya. Ya, kapsid adalah kapsul pembungkusnya ya, pembungkusnya ini yang di luarnya ya. Nah, di dalamnya ada intinya ya. Nah, N itu adalah inti, nukleus ya, jangan lupa. Lalu kok ada juga yang deteksinya PCR-nya hasilnya ada E-nya ya. E itu envelope-nya ya. Si COVID ini juga virus itu kalau dia punya body, dia pakai baju namanya envelope, ya. Nah, kemudian gimana caranya dia Ini ada hemaglutinasi esterase enzimnya nanti yang merupakan cara dia memetabolisme diri hidup ya untuk kami makanan dan sebagainya diolah ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada M ya, ada membran. Membran itu lapisan pelapisnya ya. Nah, ini yang biru-biru ini membrannya, ya. Nah, kalau di sini kita nggak bisa lihat secara detail ya. Ini dibelah-belah ya. Nah, kemudian ada juga spike yang lagi populer si S ya. Nah, spike ini yang paling nonjol nih, ya, yang selalu berlipstik ya merah ya. Nah, dia paling nonjol ya. Inilah yang dipakai si virus sebagai kakinya yang digunakan untuk menancapkan diri di tubuh kita, di lapisan bagian dalam sel-sel tubuh kita ya. Jadi si spike ini ya.
Nah, si COVID ini selain cantik, dia juga berperan juga sebagai penari striptease ya. Satu-satu dia lepasin spike-nya, pengen terbang lagi, dia membelah diri, lepas dulu spike-nya, lepas dulu envelope bajunya supaya si RNA ini bisa menduplikasi DNA kita ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Apa sih nilai CT itu? Aduh, CT jadi populernya. Kita lihat ya bahwa CT itu adalah siklus ya, waktu siklus atau cycle time-nya ya, atau disebut juga cycle number ya. Number apa? Ya, setiap terjadi amplifikasi ya, itu artinya si virus membelah diri, memperbanyak diri ya, akan menghasilkan potongan baru dari si virusnya ya. Kemudian ini akan menancap lagi ya. Nah, kemudian sensor itu akan dihitung nilai CT-nya. Ini di alat, yang terjadi di alat ya. Nah, CT tidak secara langsung menunjukkan jumlah virus ya, relatif ya. Jadi tidak pasti jumlahnya sekian, bukan jumlah virus sekian ya. Nah, tapi dia mencerminkan sedikit banyaknya virus ya pada sampel yang diperiksa. Semakin tinggi nilai CT, maka diyakinkan semakin sedikit virusnya yang ada dari sampel tadi, dari yang disuap tadi ya. Kenapa kok ya makin tinggi tapi makin sedikit katanya virusnya. Sekarang saya mau cerita nih. Ya, pada awal infeksi ya kita kena virus. Ini virus tadi kan sudah saya sebutkan dia punya lapisan-lapisan. Ada nukleus, ada envelope, bajunya, ada spike-nya, kakinya ya, ada RDRP-nya yang dalam tuh. Nah, lalu alat kita di sini punya CT value ya. CT value di laboratorium saya tadi ada yang 40 ya, tergantung gennya ya. Gen N, E, S atau RDRP ya. Itu CT-nya bisa beda ya. Nah, yang RDRP tadi ada yang 37, ada yang 39 ya. Nah, ini di lab yang dipunyain oleh alat ya. Ini virusnya. Mau ketemu nih ceritanya ya. Dia mau ketemu apa yang terjadi ya. Kita lihat. Si virus kalau masuk tubuh kita tadi saya katakan dia memperbanyak diri ya. Dia analisis itu dia buka lagi, dia memperbanyak diri untuk mempertahankan hidupnya ya. Dia terus memperbanyak tergantung variannya. Katanya yang delta itu sangat cepat sekali bereplikasi atau bermutasi dan memperbanyak diri ya. Nah, ini kenapa kita bilang kok 27 positif, 24 positif ya, kalau 40 negatif. Nah, kita lihat CT value di laboratorium. Si virus dan laboratorium dengan alat dan reagennya ketemu ya. Kalau di dalam laboratorium si virus ini diekstrak, dipisah-pisahin sama seperti dalam tubuh kita ya. Dipisahin N-nya, E-nya, S-nya, RDRP-nya ya. Nah, lalu kita carilah si N atau misalnya sudah ketemu nih si N ya. Nah, untuk mencari si N ternyata si petugas atau di laboratorium itu perlu berulang-ulang melakukan ekstraksinya ya. Itu sampai 27 kali baru ketemu N-nya ya. Tapi si E sudah diekstraksi, digandakan, artinya diganda-gandain, ya, dikopi lagi di dalam laboratorium sampai 24 kali baru ketemu, ya. Nah, si S ternyata nggak ketemu-ketemu, udah 40 kali dikopi lagi, si virusnya diperbanyak lagi, sampai 40 kali tetap nggak ada, ya, sampai 40 kali kita bilang negatif. Ya, sama si api juga ya. Jadi positif atau enggak hasilnya? Positif? Positif ya, karena 27 kali aja diperbanyak dia sudah terdeteksi. Apalagi kalau hanya 5 kali diperbanyak virusnya udah ketemu N-nya, E-nya. Jadi yang perlu kita pahami yang dideteksi oleh PCR bukan virus utuh ya, tetapi hanya bagian-bagian dari virus ini. Karena tadi saya katakan si virus itu seperti penari striptease, dia selalu melepaskan satu-satu bajunya, ya. N-nya dilepas, ya, dari S-nya, envelope-nya, N-nya, satu-satu, ya, sampai RNA-nya bisa melipat gandakan diri, ya. Nah, jadi yang kita deteksi itu bukan utuh, ya.
Karena itu kenapa PCR itu ada N, ada E, ada S, ya. Paham ya, saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semua pinter, ya. Nah, kita lihat lagi sekarang, ya. Nah, ini juga kalau pasca infeksi udah bilang sembuh nih, udah isolasi 14 hari lah taruh ya. Nah, kenapa kok ini cuma ininya aja yang terdeteksi? Nah, tadi saya bilang ya, yang tadi si RNA-nya itu sudah berubah menjadi DNA kan, dia memperbanyak diri ya. Masa hidup si virus familinya ini sama famili-famili yang sama, hampir sama semuanya rata-rata yang kita temukan di dunia itu masa hidupnya sampai 14 hari ya. Itulah sebabnya kenapa pada awal-awal masa Covid disarankan untuk isolasi selama 14 hari. Diharapkan di dalam tubuh itu si virus sudah mati sendiri ya. Karena memang dia masa hidupnya segitu ya. Kalau misalnya manusia rata-rata masa hidupnya 70 tahun, nah iya segitu ya. Nah, itu masa hidup si virus COVID 14 hari ya. Nah, tinggallah sisa-sisa ya yang ditinggalkan oleh si virus. Ada nukleusnya, intinya ada envelope-nya, ada spike-nya yang nancep-nancepnya itu ya. Ternyata sisa-sisanya ini masih terdeteksi oleh PCR ya. Dengan 77 kali terus-terusan diulang-ulang masih terdeteksi ya. Tapi karena batas deteksi dari laboratorium mampu sampai 40 kali, kalau 37 kali sudah dapat ya, ada N-nya, ada E-nya, maka kita bilang masih positif. Jadi PCR tidak bisa membedakan antara virus yang masih aktif dan yang sudah tidak ada, yang tidak ada RNA-nya atau yang sudah tidak aktif ya. Jadi jangan ngotot ya. Kenapa saya masih positif gitu kan? Nah, jangan bingung ya sekarang. Lalu kita lihat ini ya, result testnya ya, siapa yang bisa menyebut kenapa sih disebut positif, kok bisa ya positif. Nah, itu tadi yang saya bilang, saya ceritakan tadi ya. Nah, batas limit dari pemeriksaan laboratorium ada batas limitnya ya. Itu yang disebut threshold-nya ya. Karena itu kenapa dibilang cycle threshold, CT ya. Nah, kita bilang lagi, kenapa kok disebut negatif juga ya? Dia adanya di sini ya, jadi tidak terdeteksi kopinya udah diperbanyak sekian kali ya. Nah, jadi hasilnya negatif tadi ya. Saya bilang kalau dia sudah 40 kali masih belum ketemu bagian-bagian dari virusnya, itu kita bilang negatif ya. Karena kemampuan kita kemampuan alat laboratorium cuma segitu ya. Nah, lalu apakah CT value sebanding dengan jumlah virus COVID? Benar ya, sebanding, tapi bukan melukiskan realnya ya. Jadi cuma sebanding sebagai perbandingan ya. Ya, CT value berbanding terbalik dengan jumlah RNA dalam sampel swab. Karena tadi ya, deteksinya adalah perbanyakannya yang kita cari ya, tapi belum tentu sebanding dengan jumlah virusnya ya. Nah, di dalam tubuh pasiennya, karena yang dideteksi itu adalah bagian-bagian tubuhnya atau proteinnya ya. Nah, ada juga viral yang nyebutin virus itu bukan makhluk hidup tapi protein ya. Saya nggak tahu benar-benar itu ya. Yang jelas memang dia bagian-bagiannya adalah protein ya. Lalu kenapa CT value belum tentu sebanding dengan jumlah virus? Ya, yang tadi dibilang sebanding, tapi sekarang kok juga dibilang nggak sebanding, ya. Nah, karena dipengaruhi oleh proses pengambilan dan transport sampel, ya, proses ekstraksi tadi yang saya bilang diperbanyak, dikopi lagi, dibuka lagi, ya, dicari. Dan PCR juga berpengaruh, ya, karena ada internal kontrol. Kita punya kontrol, kita layak nggak mengeluarkan hasil, layak nggak melakukan pemeriksaan itu, ya. Nah, ini untuk menilai efektif nggak kita membelah-belah si virus itu ya, mengkopi. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita gejalanya ringan, di mana sih kita mau kita harus berada di mana ya? Kalau gejalanya tanpa gejala, yaitu isolasi di rumah boleh, di hotel boleh ya, atau di wisma boleh ya. Tapi tetap harus ada follow up ya. Nah, tapi follow up-nya tidak perlu dengan RT-PCR selalu. Kalau di awal-awal sudah diperiksa PCR-nya ya atau antigennya positif ya. Lalu 10 hari tanpa gejala, kita udah bilang, oh iya, selesailah isolasi. Selesai isolasi ya,
Nah, gejala ringan juga sama ya. Nah, lalu gejala sedang harus dirujuk ke rumah sakit darurat ya. Nah, terus dikontrol ya. Nah, apakah harus dengan RT-PCR lagi? Tergantung gejalanya. Sebetulnya begitu ya. Nah, kita lihat gejala berat ya. Nah, kalau sekarang sejak 13 Juli tahun lalu ya, itu WHO memutuskan ya, kalau sampai 10 hari dianggap selesai karena tadi kan kurvanya antigen sudah hilang ya, diharapkan 10 hari sebenarnya virusnya udah hilang walaupun PCR masih positif ya. Nah, kita lihat ya, kenapa diambil keputusan 10 hari ya. Tapi plus 3 hari bebas gejala ya. Sama aja 14 hari ya. Jadi berat atau kritis ya, 1 kali PCR negatif sudah cukup ya. Minimal 3 hari bebas gejala. Plus ada plusnya. Jadi kalau dibilang PCR saya udah negatif loh, saya boleh gaul, saya boleh buka masker dan sebagainya. Harus ditanya nih buntutnya. Plus 3 hari bebas gejala enggak? Oh ternyata masih ada batuk dikit-dikit gitu ya. Nah itu perlu dilihat nih plusnya ya. Nah lalu apa sih yang disebut selesai isolasi ya? Kalau RT-PCR dihitung 10 hari sesudah isolasi mandiri ya, dilakukan follow up boleh ya. Sebetulnya itu mah hak masing-masing ya. Lalu kasus probable ya. Nah, konfirmasi ya, tidak dilakukan lagi pemeriksaannya ya. 2 ini tidak dilakukan ya, karena dianggap cukup. Tapi plus ini ya, ingat yang ini tanpa gejala, karena emang tanpa gejala pun siapa yang tahu dia kena COVID atau enggak ya. Nah, gini kecuali kalau dia diperiksa. Nah, kalau kasus yang konfirmasi jelas diperiksa ya PCR-nya ya. Tapi lihat, isolasi mandiri dianggap selesai 10 hari sejak onsetnya ditambah 3 hari lagi tanpa gejala ya, atau batuk-batuk, pilek udah nggak ada lagi ya memang. Lalu kasus yang simptomatik ya follow up 1 kali negatif ditambah 3 hari ya. Nah kita lihat lagi. Nah, kalau udah selesai si virusnya ini ya, isomannya udah selesai, kenapa sih kita nggak disarankan seperti tadi ya? Nah, padahal kantor tempat kerja butuh nih ya, mana surat negatifnya? Ah udah antigen aja pasti negatif katanya gitu ya. Nah tapi kantor mintanya PCR tetap ya. Nah, apakah kalau udah isoman kita nggak menularkan lagi? Yakin nggak? Ya. Nah, setelah isolasi mandiri selesai, ya pada kasus yang ringan atau sedang, risiko penularan dianggap sangat minimal. Tadi saya katakan masa hidupnya si virus itu kan 14 hari ya. Nah, sampai 10 hari antigennya itu kan udah nggak ada, dia RNA-nya itu si inti RNA-nya itu udah nggak ada genomnya ya. Jadi dianggap dia tidak menularkan lagi secara aktif ya. Jadi dia sudah tidak aktif, tinggal bagian-bagiannya yang tersisa tadi ya, si N, si E, si M, si S ya, si RD, RP ya. Nah, biasanya kan orang kalau isoman tuh ngitung-ngitung hari nih. 1 hari lagi, 2 hari lagi gitu ya. Nah, sampai bebas ya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa tidak perlu diulang? Karena tadi kan tidak efektif. PCR tidak bisa membedakan virus yang masih aktif atau hidup dan virus yang sudah mati ya, atau dibilangnya bangkai ya. Tapi janganlah istilahnya nggak enak amat bangkai ya, tapi adalah sisa-sisa bagian virus yang masih ada di dalam tubuh ya. Sebetulnya tubuh itu punya kekuatan untuk mengabsorpsi, jadi menghilangkan, memakan sendiri si bagian-bagian tubuh virus itu ya, sehingga sampai habis sama sekali ya. Jangan khawatir, Tuhan begitu hebatnya menciptakan tubuh kita ya. Jadi ada nggak pengecualian ya? Nah, pengecualiannya ada ya. Pada kasus yang berat apalagi sampai kritis ya, mungkin masih harus dipertimbangkan untuk tes PCR ulang ya. Tapi ini tidak menjadi penentu ya. Penentu utama bahwa orang ini udah sembuh atau bukan ya. Tetap kalau gejala hilang dan sebagainya, orangnya tidak ada gejala apa-apa lagi, kita anggap selesai setelah 10 sampai 14 hari ya. Nah, jadi kita pahamin dulu nih prinsipnya ya. PCR cuma alat ya. Jadi sangat sensitif ya. Ada nilai CT tadi yang bisa deteksi. CT itu adalah cycle threshold. Jadi kita caranya memperbanyak si virus untuk mendeteksinya
digandakan, di copy lagi sampai ketemu ya. Nah, kapan sih virus ini masih dalam kita ya? Nah, kita lihat lagi. 10 hari tadi rata-rata 7 sampai 9 hari. Sesuai grafik yang tadi antigennya ya. Nah, saya udah isolasi 14 hari, gejala juga udah nggak ada, gimana? Lah, kalau gitu kenapa swab lagi? Nah, sebetulnya perlu nggak swab lagi? Ya, tadi dikatakan kenapa? Kecuali yang tadi dalam keadaan berat atau kritis ya disarankan ya. Nah, kita lihat lagi ya. Saya butuh nih ya keterangan bahwa saya sudah negatif COVID katanya gitu ya. Nah, buat balik lagi ke kantor, kalau enggak saya dikucilin sama orang kantor. Nah, nggak enak juga ya. Nah, orang rumah juga nggak mau deket-deket sama saya. Bukan karena bau, tapi katanya karena takut si COVID katanya gitu ya. Nah, sebenarnya nggak harus PCR negatif ya. Seorang bisa layap ya, tapi tetap ya masih tetap 6M ya. Sudah menyelesaikan masa isolasi, ini ada sertifikatnya sebetulnya ya. Ada keterangan sudah selesai isolasi ya dari Satgas Covid atau dari setempat ya. Nah, kondisinya sudah dinilai baik. Kalau tadi plus 3 hari tanpa gejala ya. Plusnya diingat-ingat ya. Nah, harus patuh pada prokes ya. Sekarang 6M. M yang ke-6 apa? Tidak makan sama-sama, makan tidak bersama ya. Nah, ini pasti ada gunjingan-gunjingan lah gini ya. Nah, nggak enak kali rasanya ya. Nah, kalau tetap maksa swab PCR gimana? Kantornya maksa harus ada ya. Nah, itu mah terserah, itu pilihan kata saya sebetulnya dan hak masing-masing. Tapi kalau memang kita tidak bisa bekerja kembali di kantor tanpa surat itu, ya apa boleh buat ya. Cuma sediakan saja dananya ya. Karena pemerintah tidak menanggung biaya berulang-ulang untuk PCR ya. PCR diterutamakan untuk mereka yang dirawat di rumah sakit ya. Dan itu pun ada batasnya, maksimal sampai 3 kali pemeriksaan PCR ditanggung oleh pemerintah ya. Nah, biaya pemeriksaan PCR ini memang tidak mudah ya. Sekarang masih karena banyaknya laboratorium yang mengadakan pemeriksaan PCR, maka bersainglah harganya ya. Tapi bukan berarti harga murah itu hasilnya juga abal-abal, tidak ya. Tapi yang kita tahu adalah laboratorium itu harus bisa dipercaya, apalagi dia sudah terakreditasi ya, dan memang sudah resmi terdaftar sebagai laboratorium yang punya izin ya. Nah, lalu dia kalau kita dipaksa, ini memang orang-orang banyak yang stres pasca COVID ya. Kenapa? Kalau nggak diperiksa lagi, saya nggak yakin nih masih ada atau enggak. Jadi dipikirin terus ya. Akhirnya sampai nggak bisa tidur ya. Terus nggak mau deket-deket sama orang, nggak mau diajak ngomong, nggak mau diajak apa-apa ya. Nah, padahal ya PCR yang masih positif ini juga bukan menandakan si virus masih ada. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi jangan salah kaprah lagi ya. Nah, kan ada yang maksa harus negatif katanya ya. Nah, lalu kesimpulannya apa? Yang paling penting yaitu kita sembuh, yakinin bahwa kita sembuh ya. Jangan bilang aduh saya sembuh nggak ya, saya sembuh nggak ya gitu ya. Yakin kalau memang sudah isolasi tanpa ada gejala sisa 3 hari kemudian ya itu kita sudah sembuh ya. Sembuh dari COVID ya. Kalau kita punya komorbid belum tentu komorbidnya ikut sembuh ya. Itu yang harus kita pahami ya. Sembuh ya bisa diartikan kondisi yang tidak bergejala lagi ya. Ingat plus 3 hari ya. Ya jauh sudah membaik ya dan masa isolasi sudah selesai sehingga ini dianggap sudah tidak menularkan lagi. Jadi saudara-saudaraku kalau nanti ada saudaranya yang memang pasca COVID, mantan COVID ya ceritanya alumni COVID, jangan dijauhin kalau dia udah isolasinya lebih dari 10 hari ya. Terima aja baik-baik ya karena dia tidak menular lagi. Tapi tetap dengan prokes ya, protokol kesehatannya karena apa tadi bisa terjadi infeksi sekunder, ulangan infeksi. Sangat bisa ya. Dan kita nggak bisa menduga-duga kita kenanya yang mana, varian Delta kah, Alpha kah, ya atau Gamma, yang lain kita nggak tahu ya, nggak bisa milih ya. 80% memang penderita COVID itu dengan gejala ringan ya atau tidak bergejala sama sekali.
Sedangkan yang 15% itu gejalanya sedang sampai berat, dan yang 5% itu adalah yang berat sampai kritis ya. Tapi bisa nggak kita milih? Aku mau yang ringan aja. Virus ringan sini masuk ke gue. Nggak bisa ya. Dari 80 kita nggak bisa milih yang 80% itu. Virusnya juga nggak kelihatan kok. Ya, nggak bisa ditanya, kamu teh varian Delta atau bukan? Ya nggak tahu katanya ya. Nah, kita nggak bisa dengar dia. Ya. Jadi jangan milih-milih, tetap lakukan prokes ya. Oke, sekian saja dari saya. Mudah-mudahan tidak bertambah bingung. Mudah-mudahan paham bahwa orang selesai isolasi mandiri tidak dijauhi ya. Nah, sebelum kita kena, jangan sampai kena ya. Supaya nggak sampai kena itu silakan rajin cuci tangan dimanapun kita berada ya. Yang kedua, makanan yang paling baik. Nah, makanan yang paling sehat ya. Kalau selama COVID, usahakan kurangi konsumsi yang manis-manis atau mengandung glukosa, gula yang banyak. Kenapa? Karena si virus jelas dia mencari makanannya yang berbentuk gula ya. Nah, kalau kita tidak banyak nyimpen gula ya di dalam tubuh, maka faktor risiko sudah berkurang. Karena itu kenapa salah satu komorbid adalah orang-orang yang menderita diabetes ya. Nah, kemudian olahraga jangan lupa ya. Olahraga rutin tapi jangan terlalu berat ya. Nah, apalagi kalau kita memang sudah sebagai confirm COVID ya, di mana fungsi pernapasan kita terganggu, jangan memaksakan diri seberat-beratnya ya. Cukup olahraga ringan dan kalau bisa yang lucu-lucu, banyaklah ketawa ya. Lalu yang terakhir jangan lupa kalau sudah selesai isoman ya, sudah sembuh, perlu nggak kita divaksin? Tetap perlu ya, tapi tunggu nanti ya. Nanti setelah 3 bulan ya. Kalau misalnya sekarang nggak boleh divaksin baru sembuh, ya jangan dulu ya, karena di dalam badan kita masih terjadi reaksi reaksi antibodi yang mulai timbul ya. Peliharalah kesehatan kita dengan baik supaya si antibodi ini bisa maksimal ya. Nah, sebelum divaksin selama 3 bulan ini, jadilah donor plasma konvalesen ya. Itu sangat bermanfaat ya. Sebelum divaksin, kalau titer antibodinya cukup untuk menjadi donor, silakan ya. Itu sangat-sangat bermanfaat ya. Dalam waktu 14 hari setelah dinyatakan sembuh ya dari COVID, kalau antibodi yang ada ya, IgG-S positifnya sangat tinggi, sudah melebihi kadarnya ya untuk menjadi donor, silakan ya. Setiap 14 hari lagi kita boleh mengulang menjadi donor plasma ya, setiap 14 hari ya. Bukan seperti donor yang biasa ya. Mudah-mudahan presentasi saya, materi saya ini bisa diterima dengan baik dan nggak jadi bikin bingung ya. Oke. Terima kasih buat semua saudara-saudaraku. Terima kasih buat moderator yang gelis. Assalamualaikum, selamat malam.